Salam TV Desa Banyumas. TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan untuk desa. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberikan informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Kepala puskesmas itu puskesmasnya itu teman-teman saya, teman dekat gitu ya. Dan kemarin aku ngobrol-ngobrol gitu ya terkait dengan Perpres 72. Kadang kan kita kan di tingkat desa atau kecamatan itu kan bahasanya ini ada program ini gitu kan, dengan desa kayak gitu kan. Nah, kemarin saya mencoba gitu ya berikhtiar, contoh itu kan yang tren sekarang kan sampai kemana pun itu yang stunting gitu kan. Nah, saya kemarin nyoba gitu ya kegiatan stunting untuk sasaran. Nah, saya tuh hanya mengimplementasikan apa yang ada di scorecard gitu Mbak. Scorecard HDW itu kan ada sasarannya, terus apa sih yang harus dilakukan gitu ya. Nah, nyatanya sebedah seperti ini Mbak. Jadi mohon maaf ya rekan-rekan, nanti ada respon, saya seneng gitu ya. Ini saya hanya berikhtiar gitu ya. Untuk kegiatan konferensi stunting untuk sasaran anak 0 sampai 59 bulan itu. Kegiatannya apa? Yang dipantau itu kan dasar untuk menunjukkan stunting itu kan biasanya keterbatasan itu hanya tinggi badan, berat badan gitu kan. Nah, dengan dari sini saya ingin mencoba gitu ya. Saya juga berkonsultasi sama rekan saya yang di kesehatan. Sub kegiatannya adalah pemantauan di posyandu atau layanan kesehatan lainnya. Nah, kan ada banyak sekali pertanyaan itu kan. Di dalam itu Mbak, di scorecardnya, di pemetaan itu ya. Pertama kita masuk pemetaan itu kan ada ditanya posyandu itu kan. Posyandunya ada berapa? Itu kan ditulis sebanyak banget gitu kan. Nah dari situ kegiatannya adalah pemantauan di posyandu atau layanan kesehatan lainnya. Nah, tujuannya adalah memastikan setiap anak di bawah usia 5-9 bulan dipantau secara berkala untuk tumbuh kembangnya guna mendeteksi secara dini gangguan pertumbuhan dan perkembangan, serta memberikan intervensi yang tepat untuk mencegah dan mengatasi stunting. Nah, jika karena biasanya kan yang sering dulu ya sama Caitong ataupun oleh Pak Agus gitu kan, tekankan gitu kan, posyandu. Nah, sebetulnya di posyandu itu ada pasti ya, sehingga ini sebetulnya kenapa harus ada pemantauan gitu. Nah, sehingga detail apa yang harus dipersiapkan gitu ya. Nah, ini kan menjadi hal yang menarik gitu ya. Ternyata detail kegiatan itu adalah persiapan pemantauan. Nah, ini kalau ada Mbak Firnalis nih nyambung juga di nanti enak ini Mbak Firnalis hadir gitu ya. Detail kegiatannya adalah persiapan pemantauan, itu pengaturan jadwal kunjungan. Biasanya kan kita nanya itu kan, apakah ada pertanyaan kan sering gitu di IDM juga tanya itu kan, ataupun di mana isian scorecard itu kan, apakah posyandu itu aktif gitu kan, berapa kali beroperasi gitu kan, apakah setiap hari atau 1 bulan sekali atau 1 minggu. Nah, di sini adalah persiapan pemantauan jadwal kunjungan pemantauan di posyandu atau layanan kesehatan lainnya, PKD ataupun poliklinik, apalagi sekarang ILP gitu kan, ya akhirnya menghidupkan kembali kan, menjadi pustu gitu kan. Yang kedua, sosialisasi dan edukasi kepada orang tua mengenai pentingnya pemantauan tumbuh kembang anak. Nah, biasanya kan rekan-rekan kita, ibu-ibu di desa itu kan anaknya sudah dibawa ke posyandu agak susah itu kan, ataupun ada terhalang sesuatu itu sehingga neneknya ataupun pembantunya yang harus nganterin gitu kan. Nah,
pelaksana pemantauannya adalah ternyata ini gitu kan. Pelaksana pemantauannya adalah penimbangan berat badan gitu, BB, pengukuran tinggi badan, TB. Nanti di sini ada Mbak Lisa hadir nih nanti enak nih. Pengukuran lingkar kepala anak. Terus pencatatan hasil pemantauan dalam kartu menuju sehat KMS atau buku KIA, kesehatan ibu dan anak. Terus pemberian vitamin dan suplemen gizi sesuai kebutuhan, konseling gizi untuk orang tua mengenai asupan gizi seimbang bagi anak. Nah, dari kegiatan ini gitu ya, karena kita kan hanya memantau gitu kan, ini posyandunya jalan atau enggak gitu. Malah mungkin mungkin Mas Wacan malah nggak pernah nengokin itu posyandu gitu ya, kecuali ada bidan desanya mungkin mau hadir di situ kan. Terus selanjutnya adalah saya mencoba gitu ya untuk mengevaluasi dan tindak lanjut gitu kan. Biasanya kan desa itu kan hanya ini posyandunya dianggaran segini gitu. Nah, tapi kita kurang gitu. Tentunya kita bisa masuk memberikan stimulan kepada desa. Yuk kita lakukan evaluasi dan tindak lanjut itu. Apa sih yang harus dilakukan ya? Karena kan ada standar ya, standar daripada posyandu yang harus terisi itu apa aja, kegiatannya apa saja tadi yang seperti saya maksudkan gitu ya. Kalau di situ di posyandu itu tidak ada yang tadi yang saya sampaikan di atas, maka ini perlu ada sebuah intervensi. Siapa yang harus melakukan? Mungkin gitu kita menawarkan kayak seperti kemarin Mbak Diah di dalam rakor gitu dengan FKD gitu ya. Itu hadir para FKD di desa sekecamatan, di situ ada sekdes, di situ ada kepala puskesmas, ada promkesnya, ada sanitarian gitu ya. Saya sampaikan yuk kami dan desa siap gitu ya untuk peningkatan kapasitas untuk para kader posyandu, di mana kalau ngacu ke ILP itu kan minimal 5 orang itu menjadi sebuah kader yang bisa menguasai berapa kompetensi. Saya tanya ada 25 kompetensi yang harus dimiliki oleh kader posyandu gitu. Mbak Tias jangan ngantuk dong. Enggak. Kelihatan Saya ya. mengikuti Kang ini, ku Ya, dengarkan. yang ketiga adalah evaluasi tindak lanjut gitu. Analisis data hasil pemantauan untuk mendeteksi adanya gangguan pertumbuhan. Nah, ini yang akhirnya dia jadi paham, oh ternyata di apa namanya di posyandu seperti itu. Yang kedua adalah pemberian intervensi lanjutan bagi anak yang terdeteksi memiliki masalah tumbuh kembang gitu ya. Ini sebetulnya kuntet atau tidak kuntet gitu kan, bacanya orang Jawa kan ya gitu kan, apa ini kurang kurang kalau Mas Fauzan biasa narik-narik gitu ya, ditarik itu kan, dibawa suruh nang suruh apa gitu ya. Terus yang berikutnya adalah rujukan ke layanan kesehatan lebih lanjut jika diperlukan. Nah, makanya di sini harus dikuatkan kompetensi dan desa boleh ke sana gitu saya sampaikan apa namanya untuk peningkatan. Nah, sehingga di dalam layanannya gitu ya. Nah, ini yaitu harus belanja untuk kegiatan pemantauan di posyandu atau layanan kesehatan lainnya. Nah, kita punya posyandu ada berapa? Ada 7. Jadi OPN inilah 7-nya gitu. Apa aja gitu ya. Contoh sini adalah belanja barang. Itu alat alat ukur dan pelengkapan. Apa sih yang harus ada gitu kan? Nah, nanti kalau masih kurang ditambahin lah gitu. Timbangan bayi dan anak gitu ya. Kalau dulu masih 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 kenal kalau saya lihat itu Datsin. Tuh Datsin ya Mbak ya? Itu timbangan untuk apa kalau apa namanya penimbangan gabah gitu ya hasil Iya, panen gitu yang nah pakai itu ukuran itu. ya ya itu kan kita masih mengenal lah gitu apa namanya pakai tripodnya gitu ya yang kaki 3 gitu ya dulu kalau Pakai yang sarung nah untuk bayinya. betul itu pakai jangan-jangan malah sarungnya Mas Wocan yang dipakai gitu. Tapi kalau di desgamku ya, Nah, lebih suka kader posyandu lebih suka timbangan itu. oke gitu Mbak. Ya, Nah, tapi kan dari sisi safety-nya itu yang kayaknya kurang itu, Mbak. Kenapa Mbak jetuk ke bawah jedek itu kan kasihan. Ini kan. Nah, iya makanya sekarang pemerintah itu menggunakan dengan digital yang bisa dilentangkan ataupun dengan apa namanya duduk gitu ya. Nah, yang kedua adalah stadiometer atau pengukur tinggi atau panjang badan. Nah, nanti Mas Watson yang kemarin pakai metelin ya untuk diganti lah itu dianggarin pakai dana desa gitu. Beli apa namanya lah ya Mas Watson stadiometer Bu gitu. Jangan pakai pakai metelin lagi. Nah, itu maksudnya untuk apa? Untuk mengukur panjang badan atau pengukur tinggi badan gitu kan. Terus pengukur lingkar kepala gitu kan. Itu sendiri gitu. Jangan metelinnya di bawah-bawah, satu dibawa ke sana itu ke sana kemari gitu ya. Terus buku KIA. Nah, ini kan harus
biasanya nih kalau buka itu adalah dikeluarkan oleh produk dari Dinas Kesehatan. Nah, sehingga jelas gitu kan standar yang harus dipakai, yang harus tersedia di posyandu gitu. Ini harus dipantau. Biasanya kan ditanya di posyandu kok dari kemarin mintanya itu betulnya apa aja sih yang harus ada. Nah, kayaknya kita bisa ini loh Pak, ini loh Pak Kades, ini Bu Sekdes, ini kalau perencanaan kayak gini, ini kasih mana kasihnya, kasih kesra gitu yang ngurusin kayak gini gitu kan. Nah, sekarang masih mumpung lagi penyusunan RKP gitu ya, belum selesai. Nanti kalau udah masuk di bulan November, Desember udah mulai penetapan ke RAPBN, KPPDes. Nah, bahan yang habis pakai gitu kan, apa aja formulir pencatatan hasil pemantauan. Nah, ATK biasanya gitu. Jangan tulis ATK tapi dicek ke bawah nggak ada, pakai selembar kertas gitu kan. Repot juga gitu ya. Kadernya dikasih gitu. Kadernya 5, ATK-nya cuma 1 buku gitu kan. Nah, ini dari desa ke sana dong gitu. Terus kartu imunisasi dan catatan kesehatan. Nah, kita bisa saling apa namanya berkontribusi ya dengan dinas kesehatan. Vitamin A, suplemen zat besi dan suplemen gizi lainnya. Nah, karena sudah menuju ke ILP gitu kan, pasti suplemen ini dibutuhkan. Nah, siapa tahu nanti ada yang minta TTD untuk menyuplai gitu suplemen zat besinya gitu ya. Tidak hanya ibu hamil gitu atau ibu melahirkan ataupun juga dibutuhkan oleh remaja dan para satin. Alat tulis dan perlengkapan administrasi. Nah, kalau ditulis gitu alat tulisnya yang dibutuhkan apa? Jangan ATK satu paketnya apa aja gitu kan harus jelas gitu. Karena pada di APBD itu sifatnya adalah presisi gitu. Terus alat edukasi apa aja. Nah, ini yang kadang-kadang belum tersentuh ini, Mbak. Yaitu poster dan leaflet mengenai gizi seimbang dan pentingnya pemantauan tumbuh kembang. Buku panduan gizi untuk orang tua itu. Sebenarnya kita nganggarin PMT, tetapi ternyata buku panduannya tidak pernah itu terdistribusi. Apakah itu harus didistribusi oleh Dinas Kesehatan? Tidak. Mari kita berkomunikasi dengan OPD yang lain gitu ya. Tentang belanja jasa tenaga kesehatan, honor tenaga kesehatan melakukan pemantauan dokter, bidan, perawat, mungkin kader gitu ya, honor kader posyandu yang membantu laksana kegiatan. Kalau kami untuk insentif ya, bahasanya insentif bukan honor, karena itu kan harus UMK ya. Insentif itu di kami sesuai dengan SAS-nya itu adalah 275 per bulan gitu ya. Ya boleh kurang sesuaikan dengan kemampuan desa. Jasa konsultasi dan pelatihan gitu ya, konsultasi gizi untuk orang tua, pelatihan bagi kader posyandu mengenai pemantauan tumbuh kembang anak. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Nah, terus belanja operasional, logistik dan transportasi. Misalnya transportasi untuk tenaga kesehatan dan kader posyandu, misalnya ada kunjungan kan, kunjungan ke ibu-ibu yang ataupun anak ataupun sasaran gitu ya, sasaran yang harus kita kunjungi. Ya, kalau memang jauh gitu ya, mungkin kalau di kami bisa jalan kaki, tapi kalau saudara-saudara kita gitu ya, yang aksesibilitasnya jauh gitu ya, utuh gitu ya seperti ini, mungkin bisa pakai kapal gitu ya, apa namanya, pakai motor atau dan lainnya. Terus biaya pengadaan distribusi bahan habis pakai dan alat ukur. Terus perawatan dan pemeliharaan, perawatan rutin alat ukur dan perlengkapan medis ini harus ada dianggarkan gitu. Maka kita akan melihat gitu ya, ada dalam fasilitasi ini ada sebuah estimasi pembiayaan. Penggantian alat ukur yang rusak atau sudah tidak akurat. Terus belanja modal, pengadaan alat baru gitu ya. Pengadaan alat baru, misalnya pembelian timbangan bayi dan anak baru, saya lupa, bukan anak baru itu ya. Dan pembelian stadio baru gitu ya, pembelian alat pengukur lingkar kepala yang baru. Itu saja Mbak Tia, saya hanya berbagi, moga-moga bisa bermanfaat. Silahkan kita ngobrol bareng-bareng, mangga. Keren ini Kang. Jadi kemarin ketika kita melakukan rembuk stunting itu kan banyak banyak apa ya usulan kegiatan terkait dengan pelatihan kader posyandu. Nah, ketika kemarin ada salah satu BPD yang menanyakan sejauh mana prevalensi atau apa ya hubungan korelasi antara pencegahan stunting dengan pelatihan kader posyandu. Nah, ini mungkin ilmu-ilmu atau hal-hal seperti ini juga perlu kita, mungkin Kang Iman punya jawaban ketika ada BPD yang bertanya kenapa harus ada pelatihan kader posyandu yang istilahnya gini,
refreshing kader posyandu Hmm. yang tercover dengan judul pelatihan kader. Nah, akhirnya BPD yang apa ya istilahnya menanyakan sejauh mana korelasi antara penanganan stunting dengan pelatihan kader. Nah, mungkin Kang Iman punya. Oke Mbak, terima kasih ya. Kita ini eh, ya kalau mau nanti diangkat dalam ruang cakap nggak apa-apa sih gitu, biar Kita angkat eh, kan ya. kalau hari Senin sampai Kamis tidak ada waktu denganku hari Jumat. Jadi nanti bisa bersinergi nanti mau nanti ada catatan dari Caitong ataupun Lima Risa ataupun Mas Arja. Jadi korelasinya sebetulnya mudah sih gitu ya. Karena kita ketahui contohnya gitu ya. Koleksi terhadap tadi pelatihan ya gimana kadernya mau tahu itu terindikasi gitu kan. Nah memang sekali-kali itu nanti kalau kegiatan-kegiatan seperti ini gitu ya secara offline itu rekan-rekan kita gitu ya mungkin dari dinas kesehatan gitu ya dari PD, PED, TAPM gitu merancang sebuah kegiatan gitu PPD harus hadir dibedah seperti yang maaf aja gitu yang tadi saya sampaikan adalah di situ butuhnya peningkatan kapasitas untuk para kader karena kan menjadi pionir yang pertama yang menyentuh karena dia akan melayani terhadap sasaran yang langsung gitu kan. Nah, karena apa ada 25 kompetensi, makanya kemarin saya ditawarin sama teman saya yang kepala puskesmas itu adalah aku pengen lihat dong yang punya kompetensi saya pengen bedah gitu. Biar apa? Ini menjadi bagian bagian yang utuh gitu ya agar dana desa itu betul-betul apa namanya terterima oleh penerima manfaat itu dibutuhkan sekali. Nah seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Depanuji itu ya ada sebuah program kebutuhan pelatihan. Nah ini udah fix ini harus oke karena apa? Disampaikan tahun 2045 adalah tahun emas gitu. Nah, orang emas itu kan susah dapatnya kecuali kalau kalau emasnya orang Banyumas emasnya ada itu Mas. Mas Terima Iman, kasih Mbak. Iya, jadi kan kadang ada BPD yang terlalu apa ya, ini tidak secara langsung memberikan pengaruh kepada harapannya BPD itu ya kalau kegiatan yang penanganan stunting ya langsung ke yang berkepentingan itu. Jadi Oke. kemudian habis Nah, seperti itu BPD-nya yang mempertanyakan gitu. karena kan gini, penanganan stunting itu kan ada dua kan, intervensi sensitif sama spesifik. Ya kalau pinginnya ke hal yang apa namanya spesifik, itu tadi langsung ke ke penerimanya langsung. Tapi kan harus diketahui, BPD juga harus paham. Saya pernah jelasin kepada BPD juga pada rekan-rekan perangkat. Sekarang Bapak tahu nggak Ibu itu apa namanya tanda kutip itu terindikasi ke stunting gitu. Pernah nggak Bapak itu mengunjungi rumahnya gitu? Ini kan penting cara di rumahnya kondisinya seperti apa gitu. Karena kan bisa saja karena air bersihnya tidak tersedia. Eh, bisa saja air bersihnya itu tidak sehat, tidak higienis. Kenapa? Kehadiran Escherichia coli gitu ya. Itu kan harus 0,00 ppm apa namanya eh, parameter seperti itu. Tapi kalau bisa 0,001 ya ya udah itu berarti tidak sehat. Kan selesai standarnya itu gitu. Nah sekarang pernah nggak apa namanya kita kita gitu ya untuk berkomunikasi ke sana gitu ya untuk meneliti ke sana ini sebetulnya panjang gitu ya daripada ngurusin yang pragmatis gitu ya ini penting sekali gitu ya terus berikutnya apakah rumahnya itu kondisi rumahnya jambannya ada enggak gitu karena bisa saja Mbak Des kemarin saya di bawah gitu ya diperlihatkan data-data oleh rekan saya di Perkim gitu ya Mas Iman ini air bersihnya ada. Oke, tetapi di lingkungannya untuk cuci MCK itu bersebelahan, Mbak. Kadang-kadang kan gitu kan, eh, ini airnya pakai air misal apa namanya yang pipa gitu ya. Tetapi di situ ya untuk apa aja gitu kan. Nah, itu kan artinya kalau ya kalau kalau kita itu kan apa namanya
Kalau kita berwudu itu kan harus air suci yang mensucikan gitu kan. Nah, sama juga dengan itu, air bersih ya harus bersih membersihkan, artinya sesuai dengan ketentuan. Begitu sih Mbak yang tadi yang Mbak Dia sampaikan. Saya kembali lagi Mangga. Keren ini Kang, nanti kita angkat di minggu depan karena eh, minggu-minggu ini sudah merumuskan usulan yang masuk dalam RKP. Jadi Hmm, dirumuskan oleh tim 11 hmm, kegiatan yang pas sesuai dengan hasil musyawarah desa kemarin dan juga sesuai dengan data yang dimiliki. Salah satu usulan lagi kemarin di Desdamku itu adalah terkait dengan pengecatan posyandu. Nah, kebanyakan posyandu itu semua kan di rumahnya Pak Kasun, kepala dusun. Itu banyak sekali usulan yang berkaitan dengan pengecatan ataupun apa ya, kebersihan yang berkaitan dengan posyandunya tersebut. Nah, ini nanti kan pasti tim 11 dalam merumuskan pasti akan berkonsultasi dan berkoordinasi dengan kita. Nah, hal-hal seperti ini yang kita perlu wawasan, perlu apa istilahnya referensi, kalau di sana bagaimana, kalau di sini bagaimana, nanti bisa kita jadikan masukan bagi tim 11 untuk merumuskan usulan-usulan. Nah, ini mungkin Kang Iman juga tahu keterkaitan dengan apa istilahnya pengecatan yang ada di posyandu. Ya, kalau pengecatan itu kan artinya kan ada, kalau saya simbolnya penandaan itu kan. Penandaan bahwa satu itu menandakan tempat posyandu. Yang kedua biar terlihat itu fresh gitu ya. Nah, tapi sebetulnya tidak hanya sekedar itu yang dibutuhkan. Nah, tadi juga saya sampaikan di depan apa aja sih yang harus dipantau di dalam posyandu. Nah, itu Pak PPD juga harus paham gitu kan. Di tadi jangan jangan pakai metelin, metelin itu buat orang apa jahit gitu kan. Karena kebetulan saya juga senang jahit sih Mbak. Jadi bisa jahit. Seperti Nabi Idris saja kan suka jahit buat baju gitu kan. Itu. Berikutnya adalah ada stadiometer gitu ya. Ada untuk mengukurnya adalah untuk mengukur lingkar kepala gitu. Itu pun harus ada. Sekarang udah bagus itu ya posyandunya dicat gitu. Tetapi sarana dasar itu tidak ada. Nah, terus bagaimana mau melayani? Nah, ini kan masih harus diintervensi ini loh Pak. Posyandu itu yang dibutuhkan ini. Nah, kalau ini udah oke, baru ke tahap berikutnya aksesorisnya. Sasaran saya seperti itu sih, Mbak. Silakan, Mbak. Ada perindah mana nih? Nah, ini Oh, perindah posyandu yang sudah dicat semua. Oh ya, ya boleh lah Mbak dicat, enggak apa-apa. Sekarang jangan dicat, Mbak, pakai wallpaper aja sekalian. tapi itu rumahnya Pak Kasun, Kang. Jadi kemarin kan intinya di forum rembuk stunting itu, ketika ada usulan itu kan inventarisir, Iya. identifikasi ternyata Hmm. posyandunya itu ada di rumah Pak Kasun. Jadi Mm-mm. setiap perkasunan itu kan ada posyandu di mana Mm-mm. ada istilahnya ruang tersendiri untuk Mm-mm. penimbangan. Nah, harapannya kemarin diusulkan di ruangan itu dicat tersendiri dengan cat yang menarik bagi balita Mm-mm. atas izin Pak Kasunnya. Lah, sebenarnya Pak Kasun sudah mengizinkan, cuma kemarin kita belum membahas terkait boleh atau tidak, cuma kita bertanya kepada Pak Mm-mm. Sekdesnya terkait dengan kode rekening yang ada di situ, adakah eh, kode rekening untuk pengelolaan keuangan desa bagi rehab posyandu. Nah, kita kan harus melihat ke situ juga, cuma belum kita tindak lanjuti juga bagaimana karena akan dibahas di minggu depan di musyawarahnya Mm-mm. untuk Oke. perumusan itu. Nah, paling tidak kita kan juga punya referensi lah, Kang ya. Oh iya, berarti kami Mbak tadi kan ada belanja modal, belanja barang dan jasa gitu kan. Nah itu tinggal dimasuk aja ke salah satu. Nah, salah satu itu kan tadi kan saya hanya memberikan sebuah guidance bahwa di posyandu itu butuhnya ini gitu. Manakala itu harus ada sebuah pengecetan, kalau saya sih kembali lagi kalau memang Pak Kasunnya itu membolehkan gitu dicat, nggak usah dicat deh, gampang pakai wallpaper aja gitu kan. Jadi wallpapernya itu ya sekarang di situ kan ada tadi kan ada sebuah sosialisasi ya, ada pamflet gitu ya. Udah aja di situ tempelin aja pamflet misalnya tentang asupan gizi yang sehat kan.
langsung di situ gitu. Biar nanti memang orang masuk ke situ memang itu nuansanya nuansa memang ini adalah multi hybrid gitu ya, hybrid jadi ruang tamu juga jadi ruangnya posyandu gitu. Tapi ke depan gitu ini ada sih Mbak, aku dulu ada desa yang seperti itu, terus akhirnya saya bilang gini, ini bagusnya ini menjadi pekerjaan desa, tolonglah jangan sampai kita menjadi beban atas keikhlasan warga itu menyediakan tempatnya. Tapi ini tetap menjadi bagian harus kita solusikan dan akhirnya eh, alat-alatnya Mbak, alat-alatnya itu masuk di rumahnya warga gitu ya, kader. Tapi pelaksanaannya itu adalah dengan apa macam kayak taruh gitu loh Mbak, tapi yang bisa bongkar pasang gitu. Kayaknya itu bisa terselesaikan Mbak, semuanya bisa terlayani dan itu pun atas izinnya mereka masih menerima alat-alat yang dititipkan itu pun kepada kader di area rumah tersebut. Itu Mbak. Oke, menarik ini. Jadi harapan kita nanti di minggu depan kita punya forum lagi khusus membahas terkait dengan ketika kita memfasilitasi dan mendampingi desa, kemudian banyak usulan-usulan yang masih ditampung oleh tim perumus, tim penyusun. Nah, nanti ketika akan merumuskan pastinya akan berkoordinasi dengan kita. Nah, kita harus punya pegangan ilmu untuk memfasilitasi tim 11 dalam menyusun RKPDes. Terima kasih banyak ya Kang, kita sambung Sama-sama. minggu depan. Ini Oke. menarik sekali yang ada di meeting chat ini, ada Mbak Lisa, ada Bang Emri yang semua memberi masukan. Jadi paling tidak kita memang tahu terkait dengan penggunaan dana desa khususnya untuk kegiatan-kegiatan yang bukan tanah milik desa. Contohnya Mm-mm. untuk mengusulkan kegiatan seperti ini yang posyandunya memang jadi satu dengan rumahnya Kasum. Kalau di kecamatanku ya Kang, di Mm. kecamatanku 11 desa, masing-masing desa itu rata-rata ada 7 posyandu. Kalau bangun posyandu sendiri-sendiri otomatis nggak mungkin. Jadi memang dari dulu sudah turun-temurun posyandu itu berada di rumahnya Pak Kasum. Setiap tanggal berapa gitu 1 bulan sekali kan penimbangan di sana. Nah itu memang sudah dari dulu-dulu juga ada usulan untuk memperindah posyandu melalui pengecatan dan lain sebagainya. Nah itu belum pernah tercover, Mm. belum pernah bisa masuk dalam usulan dan didanai oleh APBDes. Nah tahun ini diunggah kembali Mm. pernyataan seperti itu muncul kembali. Jadi Oke nanti ya, terakhir Mbak sebelum ditutup disampaikan oleh Mas Itun dipastikan keputusan kepala desa. Makanya ini menarik gitu ya. Eh, ada yang mengusulkan dibangun. Makanya ini menjadi sebuah tantangan bagi kita untuk dijawab adalah bangunan. Kalau memang ini kan perlu juga. Ini namanya RKP itu kan sudah rigid gitu ya. Misalnya untuk dibangun standarnya untuk bangunan posyandu itu seperti apa? Nanti bisa Mas Emil bisa memfasilitasi gitu ya. Sampai ke detailnya, ke DED-nya gitu di dalamnya itu harus ada apa aja gitu ya, letak posisinya seperti apa. Seperti Mas Hitung itu kan ada berapa meja gitu ya, perlakuan 1, 2, ada 5 itu kan. Nah itu harus seperti apa sehingga nanti desa itu misal ada penawaran, oh Pak bangun aja gitu, terus kalau bangun berapa luasnya, terus apa, nah kita jadi enak ini loh Pak, kalau bangun RAB-nya sekian, isinya ini, menurut standar kesehatan, ini posyandu harus ada ini gitu. Itu coba tutupan terakhir, enggak? Oke, keren. Baik. Nanti kita akan bahas, ada Cak Itong juga memberi masukan apakah pasti harus dipastikan bahwa posyandu itu ditetapkan oleh keputusan kepala desa. Yang jelas ya, kalau di desa dampingan kami pasti sudah ada ini terkait dengan eh, ketetapan keputusan kepala desa. Cuma artinya apakah memang benar-benar keputusan kepala desa ini sangat kuat untuk akhirnya bisa mendanai apa ya, bukan rehab tapi lebih ke ya itu tadi ada yang perlu dicat warna-warni sehingga bisa membuat posyandu ini menarik gitu. Baik, makasih banyak ya teman-teman. Kita nanti pasti akan membahas ini karena minggu depan itu setiap desa dampinganku itu sudah mulai merumuskan usulan-usulan kegiatan yang sesuai dengan arah kebijakan, kemudian sesuai dengan prioritas penggunaan dan sesuai dengan data yang ada. Nanti kita akan membahasnya di minggu depan.